inilah di atas atau di bawah? di bawah bang. Oke. Namanya juga kayak gini lah ya, udah ini dipersiapkan dadakan, tapi kader itu harus siap siaga selalu. Nah, ini dia. Mana ini? Aduh. Oke, ini gini. Langsung aja. Nah ini yang pasti nih Kak Ica. Nah, memanglah benar. Langsung dari APKB ini lebih enak ternyata bang. Iya banget Kak Ica. Siapa yang akan menjadi moderator kita? Sudah di-spill tadi sedikit. Beliau adalah Pengurus besar Pelajar Islam Indonesia tahun 2000-an. Benar nggak tuh 2000-an ya? Nanti udah ini bisa lihat kanal-kanal udah ini. Lain nggak pernah body training di Bang Yaus. sebenarnya Iya. beliau waktu di priorisasi pengurus besar dulu nih Kak Ica. Iya bang, enggak? Itu pasca ending priorisasinya saya baru lahir ternyata Kak Ica. Ya Allah, jangan disebutkan. Astaga. Kita maling, itu nggak boleh disebutkan. Karena pada tahun priorisasinya itu dari tahun 2002 Iya. sampai dengan 2004 maksudnya. 2024 lama banget. Bang. Oke, siap. Nah, kita sambut Kanda kita kali ini, Kanda Zulfikar, untuk bisa mengambil tempat di atas. Bola plus untuk Kanda Zulfikar dan Kanda kita semuanya. Oke, Berikan tepuk tangan ya Kanda. Selamat Kanda. langsung ke atas saja Kanda. Masih di belakang. Lama aja. 47. Adaptasi, kolaborasi, akselerasi. Allah mulai libur. Tetap kader yang semangat. Terima kasih teman-teman kader. Ayo udah nih, jangan sampai kalah. Yang merusak juga sendi-sendi moral, ikatan keluarga, kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi. Jadi kata kuncinya adalah pada masyarakat informasi. Sehingga Renal Kasali ya menulis buku disruption atau juga shifting ya, yaitu shifting bagaimana kita juga harus berubah, segera menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Nah, tema ini sangat bagus agar PII kembali reeksistensi, memberikan peran-peran kesejarahan yang lebih konkret. Karena dunia saat ini, mungkin nanti Bang Jayadi akan banyak berbicara. Kalau menurut saya juga di persimpangan jalan yang menghadapi arah yang perkembangan perang di Rusia, Ukraina, Covid kemarin juga, kemudian munculnya BRIC dan semacam itu menuntut peta dunia yang juga akan semakin berubah. Ya, ditambah lagi dengan konteks dalam negeri kita. Nah, ini situasi yang kita hadapi yang mungkin itu mendatangkan goncangan-goncangan yang kemudian kalau kita tidak siap menghadapinya, kita akan tertinggal di gilas zaman. Kita tidak punya kontribusi untuk peran-peran sejarah. Karena itu tema ini diangkat di depan kita minta narasumber yang pertama kata tadi Kak jadi besar saya terakhir aja gitu. Mungkin dulu pemungkas nanti ya, karena yang sering keluar di TV kan beliau. Ya. Dulu pernah juga keluar di TV cuma sekali sebentar ya. Nah, ini kan banyak keluar di TV. Bang Jayadi ini senior saya, ketua PB. Ketua PB itu dulu apa? Yang ketua PB sejak berapa cuma Bang Jayadi. Kalau Abdi itu cuma pengganti. Kalau saya itu pelanjutnya aja. Jadi yang ketua PB cuma Bang Jayadi ini. Dan itu pandangan itu kita minta tentang PII. Karena sejak formal beliau lah ketua PB-nya. Bercanda begitu. Ya itu segera pengantar saja. Pertama kita minta dulu dari Kak Ahmad. Nah, Kak Ahmad ini senior di PII. Beliau sudah di pengurus pusat sudah lama di PBPI, sekjen GPI pertama kali ketika bangkit ya. Waktu zaman Cak Kodar sebagai ketua umumnya, beliau sekjennya. Kemudian di KBPI, zaman Cak Kodar sekjennya, kemudian di KBPI sudah malah melintang. Sekarang beliau jadi wakil ketua umum di pengurus pusat KBPI. Nah kita minta pandangan beliau terlebih dahulu tentang bagaimana sih KBPI melihat gerakan PII ke depan agar kita punya kontribusi terhadap peran-peran kesejarahan. Waktu dan tempat kita minta dulu kepada Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Prof Jayadi saya sering ditodong seperti ini. Todong jadi orang berat pasti menimpa. Nah, todong pembicara ya beberapa kali ya.
sambutan pengantinan. Ya itulah hebatnya PII ya, jadi serba bisa gitu. Nah tapi tentu saja tidak serta-merta harus bisa, tapi juga harus dibekali oleh kemampuan belajar yang selalu terus-menerus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi apa temanya yang saya sampaikan? Menjaga eksistensi gerakan PII. Menjaga eksistensi gerakan PII. Nah, kalau kita lihat membaca sejarah kenapa PII lahir. PII lahir itu kan kita semua sudah tahu di diskusi training bahwa untuk menjembatani ya antara pelajar bahasa training tradisional sama pelajar modern, antara pondok pesantren dengan sekolah. Itu kan gagasan awalnya seperti itu. Nah, dunia ini kan berkembang dan semakin luas, komunikasi semakin intens, arus informasi semakin kuat. Tentu di situ banyak pernak-pernik yang juga harus kita sikapi, kita pilih, kita pilah, ya, kita saring mana informasi yang memang harus kita teruskan, mana informasi yang harus kita kembangkan, mana informasi yang harus kita singkirkan. Nah, maka kalau kita sebagai kader PII, baik yang masih aktif di PII-nya maupun sudah di KBPI, itu sering terjebak dengan arus informasi yang memang kita mengedepankan emosi. Ya, kenapa demikian? Emosi kita kadang-kadang dikedepankan tanpa melihat konten dari isi informasi. Karena informasi itu cocok dengan kita walaupun hoax, ya kita sebarkan. Sehingga akan merusak tatanan dan hubungan silaturahim antara teman kita sendiri. Nah, kembali kepada peranan PII, bagaimana kita PII bisa menjembatani arus informasi itu untuk bisa sama-sama untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan seterusnya. Ya, mungkin pengalaman saya secara pribadi maupun sebagai pengurus KBPI maupun sebagai aktif PII ada berusaha untuk merajut, ya, simpul-simpul yang ada di masyarakat, apakah itu PII ataupun bukan PII. Selama ada satu ikon dia sebagai seorang muslim, ya, maka kita PII harus bisa ada di tengah-tengah menghubungkan antara satu arus pikiran yang berbeda, ya. Karena kadang-kadang kita ini lebih mengedepankan tadi kembali kepada emosi kita. Nah, sehingga perpecahan bisa bisa timbul. Nah, soal pemahaman fikih misalnya, ini kan yang berkembang. Fikih persepsi politik yang kadang-kadang membuat goncangan arus hubungan kita bisa terpecah. Ya, saya secara pribadi berusaha untuk menjembatani itu. Kenapa demikian saya sampaikan? Ini sedikit cerita saja yang bisa saya depankan. Suatu ketika ada KBPI dari Sumatera Utara, waktu itu dia pengen mau mencalonkan diri sebagai gubernur yang diusung oleh masyarakat Sumatera Utara, yang namanya saya sebut saja Pak Johar Arifin, ya, beliau bekas ketua umum PSSI yang dikudeta oleh kalau nggak salah Pak Lanyala, ya. Tentu dia perlu kendaraan partai, karena yang mencalonkan presiden, gubernur dan bupati wali kota adalah partai. Kebetulan saya dihubungin untuk bisa menghubungkan dengan partai-partai. Alhamdulillah saya berusaha membantu menghubungkan kepada partai-partai yang ada, ya, baik dengan PKS. Ya, saya langsung telepon waktu itu Ustadz Kifatul sendiri. Kalau PKS kan kebetulannya harus berarti Ustadz presidennya. Ustadz, ya pokoknya semua PAN, P3, semua partai bisa dikomunikasikan. Tiba-tiba tanya nih dari teman-teman Sumatera Utara, Bang Ahmad, kok Bang Ahmad bisa menghubungi semua tokoh-tokoh partai? Partai Bang Ahmad apa? Saya bilang, partai saya PII. Ya, jadi partai saya PII.
Karena PI menjadi tokoh-tokoh di semua partai. Nah ini maka dari itu kalau ada teman kita beda partai ya jangan menjadi satu musuh dalam arti sampai dijustifikasi dan lain sebagainya. Ya saya nggak bisa menyebut soal isi justifikasinya. Nanti mungkin Prof Jayadi yang bagaimana harus menjustifikasinya. Itu dari segi politik. Ya. Jadi bahwa kita sebagai pengurus PI, kader PI harus bisa menghubungkan. Untuk apa? Ya selain untuk kepentingan PI dan kepentingan umat. Ya karena umat ini kan perlu jembatan. Tidak semua orang bisa mengakses kepada kekuasaan, kepada pejabat. Ya. Kader PI insya Allah bisa. Ya bisa. Nah bisa itu bisa menyampaikan informasi. Saya dengan Prof Muhajir sering komunikasi lewat WA tentang keluhan-keluhan masyarakat. Ketika beliau jadi Menteri Pendidikan ya saya sampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Ketika beliau jadi PMK, Menteri Koordinator bisa keluhan. Yang terakhir, WA saya kepada beliau, Prof, ini keluhan masyarakat. Orang-orang yang mau besok ke rumah sakit, mohon di Padang ada atau tidak? Orang yang mau masuk rumah sakit, orang yang nunggu di rumah sakit itu harus di swab antigen. Ada nggak di sini? Ada juga kan? Ya. Itu kan biayanya 80.000 sampai 100.000. Saya ke beliau. Oh, terima kasih informasinya. Nanti saya sampaikan ke Menteri Kesehatan. Ya. Jadi kan tidak harus teriak-teriak. Ya, teriak-teriak penting juga. Karena dulu juga kita sudah teriak-teriak juga. Nah, jadi ini dari sisi politik, artinya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk kepentingan umat dan PI sendiri. Dari segi ubudiah misalnya, ini kan banyak arus pemahaman fikih misalnya. Sekarang kan ada kalau ibadahnya agak beda, apa justifikasinya? Ya, saya sering dalam acara Dewan Dakwah, dalam acara saya juga pengurus Dewan Dakwah. Saya diskusikan begini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saya diskusikan bahwa Ustaz, kalau di Dewan saya juga dengan Ustaz, boleh nggak kalau habis sholat salaman? Kan habis sholat salaman kan banyak pemahaman Pak ya, Bu ya. Inilah, begitulah. Saya bilang kalau buat saya, habis sholat itu jangankan salaman, minum kopi aja boleh. Habis sholat, assalamualaikum, minum kopi boleh. Nah akhirnya ini perlu juga kita menjembatani pemahaman-pemahaman itu kepada usul fikih, kepada satu ibadah yang memang itu bukan ranah yang sifatnya pokok ya, hanya kuliah. Menurut saya PI harus ada di situ menjelaskan untuk bisa menjaga eksistensi tadi. Karena PI adalah anak kandung umat Islam yang jargonnya adalah mempersatukan umat Islam. Saya kira itu peran PI untuk bisa bagaimana menjaga eksistensi tadi, ya agar PI bisa diterima di kalangan semua umat, di kalangan semua golongan, di kalangan semua partai. Kalau kita bukan pengurus partai, kalau kita bukan pengurus partai, ya harus bisa. Menurut saya, ya ini pengalaman pribadi saya. Ya, saya ketika itu saya ikut partai, pengurus partai di PBB, ya. Tapi saya jadi staf ahli P3. Bayangkan, saya wakil sekjen di PBB waktu itu Pak. Tapi staf khusus pimpinan MPR P3. Husni Tamrin. Tadi ibu yang P3. Ya, saya 15 tahun dengan almarhum Husni Tamrin. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena PII-nya, ya, karena PII-nya. Saya nanti bisa berkomunikasi dengan semua kelompok-kelompok partai-partai yang ada, ya. Karena saya adalah PII, beliau PII. Apapun partainya, alhamdulillah saya masih bisa. Gitu. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan bagaimana menjadi esensi agar kita bisa melihat apa yang pokok, apa yang cabang. Makanya tadi dalam 2024 ya kita masing-masing punya pilihan presiden yang berbeda-beda mungkin ya. Tapi mohon
dukung pilih caleg-caleg DPRD, DPR RI yang dari PI. Kalau di DPRD, DPR RI yang ngisi PI kan enak semua, ya apapun partainya. Saya kira demikian Pak Bang Jul, ini ketua umum dua-duanya ini saya di tengah-tengah ketua umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin perspektif KBBI. Terima kasih Abdul. Jadi harapannya kita tetap jadi perekat lah ya, perekat umat. Karena PI dilahirkan untuk merekatkan umat. Menjembatani perbedaan antara pelajar umum dengan pelajar agama. Nah sekarang kayaknya di ketua umum itu sudah mulai hilang ya. Masalah lain lagi yang muncul. Kemudian sebelum ke Bang Jayadi, kita minta dari harapan dari adik-adik PI lah ya, bagaimana mereka memandang relasi yang terjadi dengan KBBI dan harapan mereka untuk PI ke depan. Pada Kevin, Ketua PI Sumbar, kita persilakan. Bismillah, terima kasih kesempatannya Bang. Ini perdana ini di depan guru-guru kita semua. Ini sebenarnya grogi nih sebenarnya. Apalagi kami ini yang baru tumbuh, baru besar kan berbicara terkait bagaimana harapan di depan guru-guru yang mengajarkan kami. Ada Ustadz Zul, dulu ketika di Kota Baru dulu, guru kami juga senior juga, ada Bang Chan, ada Ustadz Jil juga, ada Bang Amal Tulas. Kalau persoalan administrasi kami berguru sama beliau. Ada Bang Adel mentor kami, ada Bang Rino juga. Nah, ini walaupun bukan kandung tapi udah seperti tadi sekaligus ini pemberiannya juga ini untuk Bang Rino sebagai kader. Iya. Seharusnya tidak Pak Fadli yang aja tadi. Bang Rino juga pantas untuk mendapatkan. Ya mungkin nanti di Bang ikan pengurus wilayah nanti. Ada Bang Nur Halis juga. Kemarin sempat ketemu sama beliau kan ketika deklarasi pemilu damai di Kapolda Indonesia ketika ada di daerah yang sudah dikawal. Ini sebenarnya izin Kanda Yuda semuanya untuk berbicara sedikit. Izinkan. Jadi ketika kita berbicara bagaimana harapan kita ke depannya antara PI dan KBPI, dan memang ini sangat relate kita membicarakannya. Bagaimana agar menjaga eksistensi gerakan PI ini? Karena kita sebagai sebuah lembaga nggak bisa dipisahkan. Seperti kata Muhammad tadi, tugasnya KB itu adalah mensupport PI-nya. Karena mungkin belakangan ada gap yang terjadi. Ada gap yang terjadi. Senior-senior abai mungkin kan. Dan alhamdulillahnya momentum Musbil kali ini kita harapkan menjadi titik balik agar persoalan-persoalan kesenjangan tadi itu selesai. Dan kita fokus bagaimana ke depannya nanti gerakan kita ini. Karena ketika tadi Pak Fadli Amran, kemudian Deputi Menteri juga berbicara bonus demografi, kita di PI juga berbicara terkait itu. Bagaimana kemarin ketika di TC sering boleh saya mengisi taklim bersama adik, kita membahas itu. Bagi kami persoalan bonus demografi itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah itu benar-benar akan menjadi sebuah bonus demografi yang akan terasa kebermanfaatannya oleh bangsa ini, atau malah menjadi musibah demografi. Dan tugas kita di PI menjawab persoalan-persoalan itu. Kaderisasi ini harus jalan di semua lini. Kalau kita menganggap bahwasanya PI ini adalah organisasi yang berbasis kader, maka tidak ada kata gap atau yang suatu hal yang terputus dari kader itu, dari proses kaderisasi itu. Yang mengurus kaderisasi itu bukan hanya pengurus wilayah, bukan hanya orang yang berpengurus saja, tapi semua orang yang pernah dikader di PI berkewajiban untuk melakukan kaderisasi. Rasul itu dia mengkader para sahabat untuk menyebarkan agamanya. Karena itu dakwah beliau berhasil. Kita yang memiliki jargon isul Islam wal Muslimin itu harus sadar juga. Isul Islam wal Muslimin menandakan bahwasanya satu hal yang paling tinggi yang kita cita-citakan adalah kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin itu sendiri. Rasul telah mencontoh
bagaimana beliau mengkader para sahabat sehingga Islam menjadi agama yang sangat kuat dan tersebar luas. Ini bagaimana gerakan PI ini bisa mencontoh hal tersebut. Kita ingin melahirkan sosok para dai-dai, maka dikader, dipersiapkan. Dikader itu bukan hanya sekedar diberi pelajaran, tidak, tapi dibina, bahkan dibentuk karakternya. Tidak hanya persoalan-persoalan di kelas saja. Diajak ngopi, mungkin disuruh panggil ke rumah, dikader, dipersiapkan. Karena memang Bang, salah seorang senior itu ada yang menuntun kami. Beliau ketemu sama tokoh, beliau ketemu sama pejabat, dia undang kita. Dia undang kita, ini saya undang kalian hadir di sini supaya kalian lihat bagaimana cara menegosiasi orang. Bagaimana kalian itu melihat bagaimana saya berbicara dengan orang-orang besar gitu. Sehingga itu menjadi alam bawah sadar kita. Ada senior seperti itu. Dan saya harapkan setelah ini banyak senior seperti itu. Ini benar-benar menggandeng ini adik-adik semuanya agar memang dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Kita butuh pemimpin yang luar biasa. Dipersiapkan dari sekarang. Kaderisasi itu adalah kuncinya. Kita ingin lahir pengusaha-pengusaha militan, pengusaha-pengusaha hebat, harus dikader juga. Gak bisa tidak. Semuanya itu harus dikaderisasi. Semuanya itu harus berproses. Makanya selalu kita ulang-ulang kalimat yang sederhana tapi itu sangat mendalam sekali Bang. Setiap orang yang terlahir dari rahim kaderisasi bertanggung jawab untuk regenerasi. Maka semangat dan spirit itu yang ada tertumbuh pada diri kita. Dan kami harapkan juga semangat itu yang tumbuh pada diri kita semuanya, pada hati-hati kita semuanya. Baik itu kader-kader yang di wilayah ataupun keluarga besar kayak gitu. Kemudian berbicara terkait ini karena momentum juga Pak. Momentum politik lah ya. Momentum politik PI tidak berpolitik. Tapi kita mengharapkan nanti kepada senior yang akan berkontestasi 2024, kita ini mempertanyakan satu hal. Kalau seandainya menjadi duduk di legislatif, komitmen senior-senior kepada pendidikan dan pelajaran itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen senior-senior kepada PI itu apa? Itu yang kedua. Karena memang tidak bisa dipisahkan gerakan-gerakan kita ini kalau seandainya dibiarkan begitu saja tanpa dukungan. Kita udah memulai dari training beberapa training kemarin mempersiapkannya dengan dibantu juga oleh KBKB, disonikan dengan pemerintahan daerah untuk mendukung training Bang. Itu kita udah mulai. Dan harapannya ke depannya itu seperti itu lagi. Agar masanya itu banyak, agar semuanya itu bisa merasakan bagaimana berdampaknya PI ini kepada pelajar. Mungkin itu Bang apa yang menjadi harapan kita. Kemudian memang ini menjadi momentum untuk membangun kekuatan adaptasi di era digitalisasi ini. Banyak hal sebenarnya memang ingin kami sampaikan. PI dulu, kenapa dia besar? Karena memang ada satu kekuatan besar yang menjadi lawannya. Sekarang hilang kekuatannya dan halus. Ketika senior-senior beranggapan bahwasannya semua kemudahan teknologi sekarang itu adalah kemudahan bagi PI, kita melihat itu adalah sebuah musibah bagi PI sendiri. Bagaimana itu? Kecanggihan teknologi, percepatan informasi itu menjadi tantangan sendiri bagi PI sendiri. Dan ini yang memang menjadi perhatian kita dan semoga bisa kita jawab bersama. Pelajar dahulu tidak disebutkan dengan gawainya, nggak disebutkan dengan HP. Banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan. Makanya semalam alhamdulillah ada diskusi dengan Bang Jayadi. Ini bagaimana kita harus membuat rumusan baru lah. Bagaimana agar menarik pelajar-pelajar ini yang mau dibina di PI seperti itu.
Ya mungkin untuk itu nanti biar Bang Jayadi nanti yang menjelaskan. Izin Bang ya. Itu Bang, dari kami Bang, dari pengurus wilayah. Terima kasih betul. Baik, terima kasih Kevin. Hubungan dari KBPI ini dengan adik-adik PI. Jangan kita besar sendiri aja. Adik-adik ini dibawa juga besar. Cukup menarik dan bagus sekali. Tapi ini saya mau tanya ke panitia ini. Ini kita rangkaian muswil ya? Rangkaian muswil. Berarti internal ya? Ya. Tertutup kan? Wartawan nggak ada kan? Nggak ada? Enggak. Hah? Wartawan lokal, maksudnya apa? Karena kita ya kalau bisa semakin apa yang kita rasakan bisa kita ungkap gitu ya. Jadi kalau sampai bocor kalau kan nggak enak juga gitu ya. Artinya diskusi kita gitu ya. Diskusi mendalam data kita. Apalagi kita nanti mau minta Bang Jayadi bicara situasi terkini misalnya, membocorkan data-data terkini karena beliau peneliti ya. Kalau peneliti itu kan sangat tahu ya data-data mutakhir gitu ya. Pintu ditutup. Hah? Pintu ditutup. Jadi kita belum tertutupnya. Iya. Jadinya ngomongnya nggak kaku gitu. Gitu ya. Sudah pesan juga sama penjaga pintu. Nah, sudah ada ya? Oke. Nggak ada wartawan. Jadi pembahasan kita ini internal, jadi observasi simpel untuk media ya. Kecuali hal-hal yang nggak terlalu penting, kalau mau dikeluarkan nggak apa-apa lah. Nanti silakan disortir saja yang tidak penting. Tapi kalau hal yang sangat penting, ini jadi forum kita. Jadi kita internal, jadi tidak sampai keluar. Jadi belum banyak dapat masukan data-data itu. Kalau kita ini kan pengamat, ngamatin doang, peneliti. Jadi meneliti apa yang terjadi. Oke, selanjutnya kita minta kepada Bang Jayadi untuk berbicara tentang temanya, tapi dalam perspektif politik, situasi kekinian berdasarkan perkembangan yang ada, baik secara nasional ataupun internasional, kemana arahnya, dan bagaimana kita mengukuhkan eksistensi kita di tengah iklim situasi yang seperti itu. Saya nggak mungkin menjelaskan karena mungkin beliau lebih jelas menjelaskannya. Pada Bang Jayadi kita persilakan. Jadi belakang. Sudah, dari ke belakang ya, pengarang semua. Saya akan bicara yang aman-aman aja. Nanti kalau ada pertanyaan perlu dijawab yang rada keras itu boleh. Tapi saya setuju dengan Zul, sebaiknya ini benar-benar internal. Tapi sebelum diskusi sama internal udah sama Adel. Berdua sama Adel. Ada berapa? 2 jam, 3 jam kita terima? 4 jam ya. Jadi tanyalah sama Adel. Yang ini cepat lihat podcast saya terbaru sama Zulfan Lindan. Ada di situ meskipun agak halus, apa namanya, Kanda juga adik-adik bisa membacanya ke arah mana. Jadi ada 2 yang dikeluarkan podcast terbaru tentang Pilpres ya. Ada di Unpacking Indonesia, Zulfan Lindan. Dua-duanya itu total 1,5 jam. Boleh di situ kalau untuk bahan ngecap di luar tuh lumayan. Emang itu siapa mau melarang ChatGPT? Ya kan? Tidak bisa. Maka kita berpikir dulu bagaimana caranya itu kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang kita miliki yang mulia. Ya kan? Betul tidak? Jadi mindsetnya itu diubah. Menghadapi era disrupsi itu salah satu yang harus kita lakukan adalah perubahan mindset. Berubah mindset. Termasuk misalnya dalam politik umat Islam nggak boleh lagi berpikir kita ini minoritas politik. Misalnya, kan saya diajarkan banyak oleh guru-guru kita. Kita ini mayoritas secara jumlah, tapi minoritas secara politik. Maka bagaimana menghadapi itu? Kenapa nggak diubah mindsetnya? Kita ini mayoritas secara jumlah dan harus juga secara politik dan harus juga secara bisnis, secara ekonomi gitu. Itu yang diperjuangkan oleh Mas Tris terus-terusan kan di salah seorang ketua umum KBPI. Jadi kalau boleh bicara soal ini soal soft skill sebenarnya kan. Jadi mari kita melihat perkembangan zaman itu dengan mengubah cara berpikir. Dari berpikir dengan berada di hilir, kita ubah diri kita berada di hulu. Sehingga kita punya respons yang lebih kreatif terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Tapi itu bukan bagian dari yang 3 tadi.
pengantar. Bagian yang pertama adalah saya setuju dengan Kevin. Nama Prancis. Kevin Prayoga. Apa yang dimaksud konsep leadership itu apa? Dalam pandangan leadership itu sesuatu yang seperti apa sih? Definisinya apa itu? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership? Tempat berlatihnya. Tempat berlatih. Kalau tempat berlatih itu training. Leadership, apa yang dimaksud leadership? Basic leadership training, ya, right, itu kan tempat berlatih kepemimpinan. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan Hah? Enggak. Facebooknya kapan terakhir diupdate? Kapan? IG ya, IG. Nah, IG-nya kapan terakhir diupdate? Tentang apa? Tentang Nuswil. Ya. Jadi penguasaan itu, kenapa? Kan tadi kita bilang kita mau fokus di leadership, berarti hanya sedikit orang yang bisa kita ambil kan? Padahal PI pengen menjangkau sebanyak mungkin. Saya mau tanya, gak usah ketua inilah, ada yang di sini tahu nggak berapa jumlah pelajar SMP sePadang Panjang? Ada yang dari Padang Panjang? Siapa dari Padang Panjang? Siapa? Dari Padang Panjang? Dari Payakumbuh siapa dari Payakumbuh? Nah, Payakumbuh pengurus daerah kan? Nah, berapa jumlah pelajar di Payakumbuh? Berapa? Iya, Payakumbuh, pelajar di Payakumbuh. Nggak tahu. Jawabannya nggak apa-apa. Belum tahu ya. Berapa jumlah SMP di Payakumbuh? Total. Nah, itu contoh. Kita mau menjangkau pelajar sebanyak mungkin, tapi kita nggak tahu berapa sih jumlah pelajar. Ya, tidak ada data sama sekali. Kalau kita tidak punya data, nggak bisa computational thinking. Benar nggak? Jangankan bicara big data, kita nggak punya data, kita nggak bisa berpikir komputasional. Anak-anak sekarang berpikirnya banyak komputasional. Organisasi-organisasi banyak berpikir komputasional. Jadi new media literasi, dikit aja. Media literasi yang keempat, yang diperlukan apa? Virtual collaboration, kolaborasi virtual. Kolaborasi virtual. Kita harus berkolaborasi terus menerus, dan itu dimungkinkan karena sekarang bisa virtual. Tapi perlu penguasaan teknologi digital tadi. Jadi kita perlu menguasai itu. Kalau enggak, kita nggak bisa berkolaborasi. Kalau kita tidak berkolaborasi secara virtual, hanya mengandalkan kolaborasi yang sifatnya tradisional, mungkin besok saya punya kesimpulan. Jadi Anda hati-hati loh, saya sedang melakukan penelitian. Saya ini sedang melakukan observasi partisipatori. Tapi sayangnya tidak ada training ya. Kalau ada training lebih lengkap. Tapi dengan cara dengar-dengar, saya pancing-pancing pertanyaannya ke Adel gitu. Saya pancing-pancing ke yang PW, ada PW yang terpancing. Nah, ketemu nih jeleknya gitu kan. Jadi tapi saya kira kakak-kakak, abang-abang paham maksud saya. Jiwa. Kalau kita kehilangan jiwa organisasi, gak eksis kita. Satu. Yang kedua adalah kekuatan organisasi. Nah ini lebih teknis. Kekuatan organisasi. Berapa KBPI ada di semua tempat nggak sebagai organisasi di Sumatera Barat? Ada nggak? Ada 19 kabupaten kota kalau nggak salah ya. Tidak semua, ada berapa KBPI? Kita ada 19 betul? Kabupaten kota kan? Kotanya Payakumbuh, Padang Panjang, Padang, Bukit Tinggi, Solo, Samaluto, Pariaman 7. Berarti ada 7 kota, 12 kabupaten kan? Iya. KBPI ada semua Pak? Tidak. Orangnya ada.
Selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Barat, Bapak. Ketemu Anda di organisasi lain kan? Nggak ketemu. Coba kalau PI bisa begitu. Itulah terbangun jiwa tadi, jiwa organisasi. Itu contoh-contoh hal kecil. Sampai hari ini itulah yang mengikat saya di PI antara lain. Ya. Saya bisa punya aktivitas di luar yang banyak dulu. Karena saya di SD saya siswa teladan tingkat Kota Madia, SMP siswa teladan tingkat Sumatera Selatan, SMA saya siswa teladan tingkat nasional. Jadi saya punya banyak sekali kesempatan untuk beraktivitas di luar. Tapi saya ikut organisasi ilegal waktu itu, namanya PII. Waktu itu nama organisasi bukan PII tapi Majelis Ta'lim Mitra. Demikian yang bisa saya sampaikan, silaturahmi, advokasi, baru promosi PII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat di Indonesia dan Amerika, dibaca di tepat ya. Hasil penelitian ini mengatakan 85% keberhasilan orang itu ditentukan oleh soft skill. Di antaranya leadership. Tetapi nomor satu bukan leadership. Di situ komunikasi nomor satu. Nomor 2 leadership. Nomor 3 ketika tinggi dan berikutnya. Jadi mestinya orang PI karena kita banyak dilatih soft skillnya, mungkin kita bisa lebih eksis sebenarnya. Tapi kenapa tidak? Nah, ini pertanyaan yang serius untuk kita jawab bersama. Selamat datang Bapak Gubernur, kita senang sekali Bapak Gubernur datang di sini. Selanjutnya kita mohon dari Bapak Gubernur untuk sedikit menyampaikan masukan, pikiran, saran atau apa saja namanya. Karena kita lagi mau muswil, setelah ini kita langsung muswil. Mudah-mudahan kiprah PI dan KBBI semakin terasa untuk umat, untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya. Pada Bapak Gubernur kita persilakan langsung kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu fityatun amanu birrabbihim wa zidnahum huda. Fatna ala qulubihim bil qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha pada kullu bidan syarr. Innahu fityatun. Memang yang akan menentukan masa depan bangsa ini adalah pemuda hari ini. Mungkin katakan pengalaman saya aktif ketika di SMA dulu, di SMP dulu, kemudian perguruan tinggi juga melanjutkan, sehingga menilai-nilai itu tertanam pada sosial pelajar. Nah, seharusnya sekarang ini PI ini akan lebih eksis di Sumatera Barat. Kenapa saya katakan begitu? Saya sudah siapkan lahan yang ditutup PI. Ketika saya wali kota Padang dulu, ya, semenjak Pak Fauzi Bahar oleh kota itu kita buat, yaitu yang namanya wirid remaja, kemudian pesantren Ramadan, SD, SMP, SMA. Sekarang di Sumatera juga SMA ada pindah ke provinsi. Maka kita gabung semuanya bersama dengan Bupati Wali Kota, yaitu pesantren Ramadan, ya, siswa-siswi SD, SMP, SMA, ya, berkolaborasi Bupati Wali Kota. Kemudian begitu lagi ini besok nanti ini, yaitu 5.000 masjid 2 kali sebulan. Itu para siswa-siswi SD, SMA itu berkumpul di masjid. Saya masih ingat dulu ketika bagaimana kita melakukan pengkaderan bersama, ya, di Masjid Raya Pak Elinus, siapa lagi mungkin di sini, ya, kita di Masjid Al-Azhar sengaja itu berkomunikasi secara pribadi, ya, tarbiyah, komunikasi secara personal di negara komunikasi. Ya, kita berdialog dulu, kemudian ketika itu waktu juga kita buat asrama-asrama mahasiswa baru, dan kemudian kita sediakan asrama, kita fasilitasi, kita kumpulkan ayo tinggal di asrama, kita bina, kita berikan pembekalan. Nah, waktu itu sekarang ini ruang itu terbuka. Sekarang ini saya dengan Muhammadiyah di tinggi yang kedua. Alhamdulillah kemudian sudah mulai
Darul Arqam. Saya bilang berapa kali Darul Arqam. Ya. Alhamdulillah seorang Darul. Karena memang saya ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah, ya, saya sampaikan kunci organisasi itu perkara adalah Darul Arqam. Nah, maka untuk itu sekarang ini dua itu terbuka. Nah, justru memang kita berharap nanti PI bisa mengambil peran itu, kemudian juga teman-teman HMI juga, dan silakan PNI dan silakan yang lain, ya, organisasi Islam, pemuda Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena memang saya juga pernah berhadapan dengan Syiah, ya, juga dulu di Sumatera Barat ini ada namanya Binar Baja. Ya, itu manual dari perebutan itu. Lagi hangat sih kemana-mana itu gambar Khamenei itu laporan itu tersebar. Sehingga memang di persaingan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita bisa kita ini. Nah, di muka itu makanya, ya, itu ke depan dan kemudian ruang terbuka itu ditambahkan. Ya, barangkali kita akan lihat tantangan-tantangan yang luar biasa. Nah, bagaimana nanti nasib daripada umat ini? Apakah nanti akan berperan, ya, sebagai penentu atau menjadi orang ditentu? Nah, waktu besok itu kata kunci di sana adalah yaitu pembinaan, pengkaderan, itu kebebasan. Itu makanya tadi kita PI ya, tapi kembangkan lagi, disebutkan lagi ada keluarga besar PI tadi sampaikan, kemudian juga untuk urusnya untuk ya pembinaan kader. Nah, sinergi ini terbangun sudah lebih baik. Dan tantangan yang kita rasakan ini sekarang ini bukan personal. Pas sekarang ini orang sudah berani pertanyakan MUI. Ya. Dan saya melihat ini suatu tanda-tanda yang tidak sederhana, bukannya personal, tapi sudah mengarah kepada kelembagaan. Di lembaganya, yang pertanyakan pengusaha apa? Nah, jadi kalau ini situasi kondisi yang mulai saya memang ya para pemuda Islam, para pelajar Islam, dan kemudian para generasi muda Islam memang harus segera hadir pada resepsi ada, harus segera melakukan pembinaan, harus menjalankan pengkaderan, dan kemudian training yang ada harus dihadirkan, ya, sehingga kita punya kita mempersiapkan, kita membekali, dan kemudian kita hadirkan yang generasi yang lebih baik untuk depan. Itu makanya dalam banyak kesempatan saya kemarin ketika orang ketemu dengan saya, siapa ketua PBB KPI sekarang? Saya teringat waktu itu ada yang nyinyir pada saya, ini perempuan loh. Siapa? Bukan, itu yang saya katakan saya juga. Yang sebelum ini ada yang ada orang yang yang sering ketemu saya, kita tahu kok. Jadi kita senang gitu sih. Iya, jadi suara. Nah, jadi waktu itu karena memang saya pribadi, Ibu, ya, semuanya memang saya sampaikan kepada IM, saya sampaikan semuanya sampaikan bahwasanya kalau untuk umat memang itu saya hadir pemerintah, ya, memang untuk umat kita hadir di pemerintah. Dan saya wakil wali kota dulu, DPRD sebelumnya, dan ketika sekarang ini Pak Supardi ya, Supardi dari PI juga. Artinya kita bisa bersinergi dalam rangka itu. Makanya saya sampaikan sebelum saya dilantik di gubernur, saya ketemu dengan Pak Supardi. Pak Supardi, tolong Pak berikan perhatian ke PI. Saya bilang tidak. Nah, sebagai ketua DPRD, akan untuk perhatian karena memang sedikit banyak saya tahu. Nah, saya di provinsi
semuanya kita melakukan tanggung jawab terhadap umat, tanggung jawab terhadap ya, bangsa dan perbedaan. Jadi mudah-mudahan ya dengan selalu di akbar konsentrasi sekarang ini dan musfir yang ke-6 KBPI Sumatera Barat mudah-mudahan lancar dan bisa menghadirkan kegiatan pembangunan yang lebih memberikan lebih baik ke depan. Sekali lagi saya ingatkan seperti ada training dengan DPI mungkin lebih dengan training dan waktu itu saya kira itu mesti karena kita tak kunci untuk kelanjutan realisasi. Ini saya harus Muhammadiyah dulu ya, barunya di sini jadwalnya mungkin Muhammadiyah karena dulu dengan pertemuan. Mohon maaf terlambat saya forum ini. Mudah-mudahan kita lancar dan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur serta seluruh abang-abang dan dari kami. Langsung saja pertanyaannya mungkin untuk Pak Gubernur juga Bang Dedi. Apakah PII dan KB-nya tadi kan Pak Jadi bilang bahwa ada ruh. Kalau saya melihat ruh politik dari orang PII itu apakah masih ada atau sudah hilang? Dan apakah PII itu memang perlu berpolitik? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai sekarang sudah eksis. Kita aja nampaknya cemas, merasa khawatir. Apakah ada enggak yang namanya pelajar Islam Indonesia sampai sekarang? Saya jawab aja. Saya mohon maaf, saya guru SMA 2 tinggi, jurusan Sosiologi Antropologi S2-nya. Saya paham dengan ini. Memang kenyataan kita di saya adalah kader dan insya Allah juga meregenerasi kader-kader ini. Walaupun anak saya itu di sekolah pesantren, saya libatkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan karya Kota Padang. Ideologi kalau dulu PII kalau PKI, tadi juga disebut PKI kayak baru sekarang di tengah persaingan modal yang semakin kuat, ruh politik itu gimana sekarang? Pragmatisme semakin kuat gimana ruh politik? Kemudian juga sebut juga tadi PKI baru. Kemudian peran-peran PII terakhir bagaimana ya orang tua selalu khawatir dengan medsos ini. Kita harus beradaptasi dengan medsos, tetapi seberapa kuat kita menyanggah dampaknya. Tetapi kemudian bagaimana menjadikan dia memberikan manfaat yang besar tanpa berdampak buruk. Karena rata-rata masyarakat kita konsumtif. Jadi seperti katakan, jadi kita memang harus merubah mindset kita. Silakan, mana itu kadang-kadang? Ya, ini. Mana mesin yang benar? Coba. Dan kemudian juga ada mana yang mesin yang ada ulama, ada PMI-nya, ya silakan turun. Itu bukan cerita tadi, lagi dalam kerangka halus sunnah wal jamaah. Memang kita jaga bisa. Nah, jadi bisa mungkin dalam hal apa? Karena di hal diskusi, bisa nanti sebagai mentor atau mungkin juga sebagai narasumber nanti bisa. Kenapa setiap hari Jumat itu juga ada Jumat itu ada ada kegiatan ceramah juga yang dilakukan di masjid itu ada ceramah. Cuma yang saya katakan ini masjid ini yang mau tahu siapa ya? Muhammadiyah, NU, kemudian terbiah, Ustaz, atau mungkin Dewan Dakwah. Silakan. Jadi maksud itu sangat terbuka untuk, dan insya Allah ini akan tetap kita perkuat. Itu makanya sekarang ini kita itu ya. Nah ini akan kita ada kompetisi. Sekarang ini ada kompetisi bukan masalah hafalan.
Sekarang ini kita di televisi bersama dengan pendamping. Iya, Bapak, 1, 2. Oh, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Makasih. Nah, tapi kalau sudah masuk menjadi eksekutif, legislatif, ingat politik jangka panjang PI ini kan? Politik jangka panjang PI adalah kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan lupa. Pemerintah apa pemerintah? Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Itulah politik jangka panjang PI. Dan itu harus diperjuangkan terus-menerus melalui pembuatan kebijakan. Kalau sudah berpolitik menjadi anggota dewan, menjadi eksekutif, atau mungkin di birokrasi kan. Tapi ini kan fokusnya di politik. Itulah politik yang panjang. Maka pertanyaan adik kita Kevin tadi sangat relevan. Kalau abang-abangnya atau kakak-kakak sudah berada di politik, jadi eksekutif legislatif, komitmennya kepada pendidikan dan kebudayaan itu gimana? Itu saya kira penting. Saya kira kita fokus di situ aja. Pendidikan dan kebudayaan itu akan sangat berpengaruh ke semua lini kehidupan. Nah, umat itu adalah pada kualitas. Jadi ketika kita masuk ke ranah persaingan secara nasional dan global, baik politik, ekonomi, sosial budaya, IT, teknologi dan segala macamnya itu, sumber daya umat tidak cukup. Sumber daya umat tidak cukup. Lalu bagaimana peran KBPI? Bisa nggak KBPI diajak berpikir tidak PI oriented, tetapi bagaimana melanjutkan kaderisasi PI? Jadi ada dalam pikiran saya, ada konsep kaderisasi di PI, ada konsep kaderisasi di KBPI. Apa itu konsep kaderisasi di KBPI? Ketika seseorang selesai dari PI, maka dia harus memilih pilihan profesional yang akan dia tempuh, dan dia akan berlatih mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas diri, potensinya sampai dia pada puncak bidang profesional tersebut. Kalau itu dilakukan oleh KBPI, siapapun presidennya, mengurus negara dia akan mencari orang PI juga. Kalau kita konsep ke arah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas KBPI, nah mungkin nggak itu juga bisa dikembangkan di KBPI. Ahmad, silakan Ahmad. Anda juga Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa catatan ya. Ini mungkin saya menyambung dari apa yang ditanyakan terakhir, apa peran KBPI untuk tadi. Bahwa fokus KBPI saat ini adalah mengarah ke yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana KBPI bisa menciptakan satu proses pendidikan ya, yang mandiri, dan itu dikelola oleh KBPI dari segi internal KBPI. Maka kita KBPI berusaha untuk membangun ya, bukan sebuah jaringan tentang pendidikan, juga membangun lembaga-lembaga pendidikan yang memang yang berkualitas. Kita baru punya satu yang organisatoris, yaitu di Goa ya, dan punya nilai prestasi yang sangat bagus. Dan kaitannya dengan kaderisasi umat, saya kira KBPI tadi, saya melihat data yang disampaikan tadi bahwa bagaimana di Sumatera Barat ini, ya, pengurus-pengurus daerah KBPI berkewajiban untuk mengaktifkan kembali organisasi PI yang di wilayah masing-masing. Jadi ironis, KBPI aktif, tapi PI-nya tidak ada di situ. Dan pengurus-pengurus daerah PI di daerah masing-masing. Ya. Lalu bagaimana kaderisasi umat? Ya, KBPI juga berusaha untuk mendorong peningkatan kualitas umat dalam arti melalui proses pendidikan tadi.
melalui proses pendidikan, melalui training-training yang dikelola oleh KBPI, kita sudah beberapa kali mengadakan satu pelatihan ya, training untuk mensupport keahlian-keahlian baik buat guru-guru, para yang di sekolah-sekolah ya, untuk bisa meningkatkan keterampilan pembelajarannya. Itu untuk masalah umat. Tadi pertanyaan, apakah NKRI ini baik-baik saja? Saya kira jawabannya kita semua sudah paham, sudah tahu ya, bahwa memang perlu ada satu perbaikan. Nah, perbaikan itu ya tentu melalui politik. Politik itu tidak hanya presiden. Saya selalu berulang-ulang, jangan hanya fokus pada presiden saja, tapi juga parlemen, legislatifnya juga harus diperhatikan. Ya, kalau presidennya menang, kalau legislatifnya juga tidak ada, kosong ya percuma juga. Karena itu tidak seimbang. Nah, ada KGB tadi. Ya, jadi karena sebut KGB, saya kira itu dia. Karena kita lemah di parlemen. Kalau memang itu ada ya, muncul terjadi ada gerakan-gerakan itu bangkit kembali misalnya. Tentu ini yang dimaksudkan oleh Pak Alfian dari Korea. Mungkin bermuara tentang permohonan maaf Pak Presiden Pak Jokowi begini arahnya ke sana. Saya kira itu sudah di-warning. Kami di KBPI pernah mengingatkan umat lewat satu forum-forum di MUI waktu itu ya, mewaspadai Perpres nomor 17. Ya, itu kan sumbernya di situ untuk bisa. Nah, kita dengan PKI sebenarnya sudah aman-aman aja, kan? Kita sudah memaafkan, bukan minta maaf. Ya, jadi memaafkan oke, karena kita harus hidup, bangsa ini harus jalan. Tapi soal permintaan maaf kan ada yang salah, ada yang benar. Kalau kita yang minta maaf, biasanya kan konotasinya kita yang salah. Ya, saya kira terakhir mungkin soal eksistensi PI, KBPI ini menjadi kewajiban pengurus wilayah yang akan datang segera diaktifkan dan didaftarkan di Kesbag. Ya, karena kalau sudah masuk Kesbag bisa mendapatkan dana pembinaan. Ya, masuk ke APBD baik provinsi maupun di APBD tingkat 2. Saya kira ini penting ya, bahwa kelembagaan KBPI jangan kita merasa besar tapi tidak tercatat di administrasi pemerintahan. Segera demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara program KB dan PI-nya. Nah, kalau untuk menjadi orang PI tentu ada kriteria yang ditanamkan dengan sistem yang dilakukan oleh PI. Nah, untuk KB juga kita barangkali perlu juga mencari hal-hal yang jelas seperti itu. Sehingga nampak mana yang buah-buah, mana yang enggak gitu. Mana yang masih betul-betul dia PI dan sebagainya. Dan ini yang terjadi hanya sehingga itu akan pengaruh terhadap kualitas mereka, terhadap PI-nya. Ini saya lihat. Jadi ada semacam kolaborasi yang jelas untuk ikatan antara KB dan PI-nya. Ada program-program yang barangkali kita bersama. Ini barangkali yang perlu kita sampaikan dari ini dan mohon nanti jalan-jalan terbaik sehingga ada sebuah gerakan yang jelas yang nanti kita lakukan ke depan. Kalau soal tantangan luar biasa hari ini, mereka saja yang geng-geng motor tersusun rapi gengnya. Mereka yang LGBT tersusun gerakan yang luar biasa. Bahkan kelompok-kelompoknya luar biasa sampai ke daerah. Belum lagi gerakan-gerakan yang luar biasa dari pusat sampai ke daerah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Batu Sangkar kita dapat juga ini oleh Kota Baru ternyata kasus di sana sudah menjadi nomor 2 dari Sumatera Barat tahun sekarang, yang mana sebelumnya bukan di sana, yang masih satu Kota Barat terkait dengan LGBT. Saya kira seperti ini kita ada di mana sih terkait dengan permasalahan ini. Dan kedua, tempat mengadu secara global buat semua kader ini saya kira di mana? Kalau untuk secara struktural mungkin kita kan dari sana. Berapa anggota database KBPI di Sumatera Barat? Database-nya penting. Mulai dari alumni, saya alumni 66 ya. Jadi bagaimana sudah berapa tahun? 53 tahun, 57 tahun. Jadi saya sudah profesor di BI dulu. Sudah profesor kan? Ada profesor. Ada profesor. 2 profesor.
kami disodorkan tentang pendidikan pelajar Islam Indonesia, kami bentuk di pelajaran pengurus dari RPU, kami bentuk satu tujuan, yaitu karena tadi ngomongnya dengan bahasa Inggris, kami juga pakai bahasa Inggris. The purpose of education is not about knowledge, but the purpose of education is education. Artinya dalam tujuan basic, apa perkembangan basic, apa kendalanya, dan dari kegiatannya apa, supaya ada gaya bersambut oleh PI-PI yang lain. Ada sumber data, bank data kegiatan pencadaran PI di Sumbar ini. Alternatif sistem pendanaan pembinaan adik-adik kita. Perlu kita pikirkan serius sistem pendanaannya. Karena kalau kita belajar dari LPDP itu dia kan kalau salah sampai 160 triliun, 165 triliun dana abadi beasiswa LPDP dikumpulkan di masyarakat itu. Sekarang ya dana itu digunakan untuk memberikan beasiswa, bukan dari APBN, kan? Karena dia memiliki dana abadi. Banyak informasi yang kita peroleh. Orang Indonesia itu pakai smartphone rata-rata lebih dari 75% orang Indonesia termasuk Sumatera Barat pakai smartphone-nya itu sekitar 6 jam sehari. Benar nggak? Berapa jam sehari kita semua sini pakai handphone? 2 jam. Lebih kan? Lebih. Rata-rata 6 jam. Orang-orang di desa banyak yang kurang dari itu. Tapi orang kota rata-rata sekitar 6 jam. Amerika Got Talent. Berapa itu? Oke, jadi bisa jawab sendiri kan? Tergantung kebutuhannya. Perlu nggak kita tahu siapa Putri Aryani? Putri Aryani. Perlu nggak? Apa hubungannya sama pendudukan saya sebagai ketua umum PDPI? Misalnya, ya, lagi-lagi tergantung kita mau ngapain, kebutuhan kita apa. Oke? Nah, dari mana kita tahu tujuan kita itu? Ini kayak training ini. Dasar Kayak training ngurus nih kayaknya. Bagaimana kita tahu tujuan itu? Ya, kalau ada di pengurus PDPI, ya kan rembukan. Mereka rembukan nih, kita mau ngapain? Baru ketemu. Nanti di breakdown kan. Pengetahuan pokok yang diperlukan apa saja dan seterusnya. Jadi sebelum kita mencari informasi, sebelum kita menolak dan menyortir informasi, kita harus tahu tujuannya. Nah, itu tidak diajarkan atau jarang diajarkan. Dari mana itu dapatnya? Dari mana? Dari PI harusnya. Ya nggak? Jadi relevan dong PI. Hal yang sama berlaku untuk KBPI. Cuma levelnya beda kan? Misalnya nih, perlu nggak KBPI dibantu mencari pekerjaan? Perlu nggak? Perlu. Karena banyak KBPI yang belum punya pekerjaan. Karena nggak punya pekerjaan, suka nyari-nyari kerjaan. Bukan Sumatera Barat, Sumatera Barat aman semua. Akibatnya apa? Karena dia nyari-nyari kerjaan, kirimlah dia proposal kemana-mana. Jadi kompetitor adik-adik PI ribut, ya kan? Jadi ini saya berdasarkan pengamatan ya, karena kan sama-sama KBPI. Jadi khusus untuk adik-adik ya, database penting bisa dikirim ke itu sekolah-sekolah unggulan itu di tingkat nasional maupun di tingkat pusat, di tingkat internasional. Tapi dibiayai penuh. Misalnya kita hitung untuk sekolah di salah satu universitas menengah saja di Amerika itu
mungkin biayanya selama 4 tahun untuk S1 bisa mencapai bisa sampai 2 miliar. Kalau di Harapan nggak cukup, bisa sampai 2 miliar. Sebentar, saya beasiswa S3-nya 40.000 per tahun untuk S3, 40.000 per tahun dari Fulbright. Tapi digabung sama itu 60 kali 4 berapa tuh? 240.000. Berarti sekitar 2,5 M. Kalau untuk S3 ya, itu di universitas yang menengah. Bisa nggak KBPI Sumatera Barat kirim 1 orang per tahun dengan biaya 2M? Tapi 2M-nya kan tidak sekaligus. Gitu. Setidaknya begitu. Waktu itu yang saya bayangkan adalah setiap KBPI kita pakai SMS berbayar itu, ingat nggak? Zaman-zaman idol segala macam. Waktu itu, jadi setiap kita mengirim SMS kan, lalu berbayar tuh 1 SMS 10.000, 1.000 diambil sama operator, misalnya Telkom atau XL atau apalah gitu, 9.000-nya milik KBPI. Kan otomatis dia boleh ngirim sebanyak mungkin SMS. Kalau dia mau ngirim 100.000 berarti kirim 10 kali. Benar nggak? 90.000 masuk. Rumit kan itu? Mungkin rumit karena harus kerjasama sama operator. Sekarang nggak perlu itu kan? Pakai apa kita sekarang? Kalau mau kirim duit yang mudah, pakai keris, bukan pedang. Pakai keris kan? Kan mudah. Kirim aja, namanya masuk, uangnya masuk, namanya jadi database kan, dilengkapi itu nama siapa, gelarnya apa, PII tahun berapa, ya nggak, aktivitas sekarang apa, dan seterusnya masuk semua, database-nya masuk, uangnya masuk. Itu contoh aja, seperti kira-kira begitu kan bayangan Bang Sugian. Nanti bagaimana caranya untuk mengajak sebanyak mungkin KB? Pakai ketok tular. Saya punya teman-teman angkatan saya kan, dari saya Bang Sukian ke siapa aja kan terus gitu, Zul ke siapa aja terus, akhirnya kan jadi snowball, gerakan bola salju kan, lama-lama membanyak, ketemu semua tuh nanti, kebayang nggak? Tapi harus ada database-nya. Apa namanya? Aplikasi database-nya. Mungkin kalau sekarang nggak punya anak PI yang bisa membuat sendiri, ya terpaksa beli aplikasi. Mudah kok itu, paling 50 juta. Enggak, saya kira nyampe. Berapa bikin aplikasi itu? Mungkin 10 juta atau mungkin lebih murah. Itu kalau mau diseriusin bisa. Benar nggak Bang Sukian? Kebayang seperti itu? Iya, saya kira itu harus ada. Tinggal masalahnya mau apa enggak? Itu sumber dari PI-nya. Tentu saja kan. Jadi gini, KBPI itu saya setuju adalah penyedia sumber daya untuk PI. Penyedia sumber daya. Sumber daya pertama keuangan. Tapi KBPI-nya sendiri kan perlu hidup, perlu punya kegiatan. Maka dia juga penyedia sumber daya bagi KBPI yang masih perlu. Kan tidak semua KBPI itu sekaya ini, siapa Ezi atau sekaya Iwan B. Tidak semuanya kan? Amin. Atau sekaya Efrizal, kepala dinas. Kalau kepala dinas nggak kaya ya, kecuali korupsi. Jadi jangan minta uang terlalu banyak ke kepala dinas, nanti dia korupsi. Gimana dia? Iya. Oke. Oh ini sudah makan 6. Emang maghrib ya bagus? Oh ya kita mau makan sate tadi ya? Bocor. Bukan bocor. Terserah yang bayarin, bukan saya. Saya tadi mau lihat catatan.
Kira-kira gitu soalnya KBS. Kalau apa yang harus dilakukan hari ini, inilah saya bilang, mulai dari yang bisa aja lah. Mulai dari yang bisa aja. Misalnya nih, di Sumatera Selatan contohnya, ada kegiatan dimulai dari hanya sekitar 15 orang KBPI. Apa kegiatan kita ngasih makan orang setiap hari Jumat. Gara-gara COVID, ketemu mereka, kita bikin pengajian. Kegiatan kita setiap hari Jumat adalah ngasih makan orang di sekitar kita, lalu kita luaskan. Udah 2 tahun itu berjalan. Setiap bulan mereka mengumpulkan sekitar 6-7 juta rupiah. Itu pun yang nyumbang cuman sedikit, cuman beberapa orang, paling 10 orang. Bayangin kalau itu dibesarkan, ada yang nyumbang 500.000 sebulan, ada yang nyumbang 100.000, ada yang 150. Terkumpul tuh cuman beberapa orang. Kegiatannya sekarang terus kegiatannya meluas. Mereka sudah mulai beli tanah wakaf, sudah menyiapkan sekretariat untuk KB dan PI, buat masjid, kerjasama dengan orang. Dari kegiatan hanya sekitar 15 orang. Gitu. Jadi KBPI yang konkret-konkret, mulailah dengan menjadi penyedia sumber daya untuk PI dan untuk KB sendiri. Kan ada anak PI yang baru baru selesai dari PI kan, dari PW misalnya, belum menikah, perlu dibantu. Ya, disiapin, dibantu. Baik dibantu cari jodohnya kalau perlu dibantu, maupun dibantu misalnya mas kawin. Ya enggak? Iya loh. Ada orang yang perlu dibantu cari jodoh. Kalau enggak nanti jodohnya sembarangan. Kan enggak mau pula kita kan? Bagaimana PI kok gitu kan? Nah itu. Tapi poin intinya kan yang disampaikan oleh para peserta diskusi tadi kan semuanya urun rembuk. Jadi saya ikut urun rembuk. Nah kalau soal hito, apa sih hito PI sekarang? Iya. Apa rasanya? Oke, kita turunkan aja. Intinya kan kita berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam kan hitonya kan garisnya kan itu. Tapi itu sangat fleksibel, maksud saya bukan sangat fleksibel, sangat multi interpretatif kan. Bagi sisi ini maaf ya, kan tidak direkam kan, kecuali kan off the record ya. Misalnya ada orang yang mengatakan alim mutar makna balik itu sudah melanggar hito itu. Bagi yang anti Jokowi ya, melanggar hito. Tapi bagi yang pro Jokowi macam kami Fahrudin, enggak, dia nggak melanggar, dia masih sholat, dia masih ngasih sumbangan ke PII, masih bantu adik-adik PII misalnya, kan multi interpretatif. Jadi menurut saya hitomnya masih sekarang. Kecuali kalau dia sudah misalnya tiba-tiba menjadi pembela Reform Church ya itu melanggar hito. Nah kalau kita turunkan yang lebih konkret, hito itu kan pertama tetap setia kepada PII dan cita-cita PII kan. Setahu saya hito itu kan yang utama itu tuh, berpihak kepada Islam dan kepentingan umat Islam ya. Nah kalau diturunkan lebih jauh menjadi satu, tetap setia kepada PII dan cita-cita PII. Nah dicek aja apakah kita ini apakah KBPI sekarang masih setia kepada PII dan cita-cita PII? Masih kan? Lalu apa lagi? Menanam, memupuk, memelihara, mengembangkan, serta mengekalkan. Iya kan? Serta mengekalkan cinta kami kepada Allah. Cinta kami kepada Allah dan Rasulnya. Masih nggak kita? Masih. Berarti hitonya masih kan? Apa lagi? Yang itu loh, ikrar PI itu. Apa itu? Piagam Jakarta. Ya kan? Jakarta.
Ya itulah. Jadi kalau bicara soal TikTok, kita berada di sini karena kita masih berada dalam TikTok itu kan. Kalau enggak ya kita nggak kesini, nggak kemari. Kalau enggak, apakah seorang KBPI yang tidak memasukkan anaknya ke PII itu melanggar TikTok? Melanggar nggak? Ayo. Ya terserah sih. Jadi saya kira enggak. Karena kan dasarnya itu tadi tetap berpihak kepada Islam dan kepentingan itu. The thin red line-nya itu, garis batas merahnya itu. Oke. Demikian saya kira sekedar saya ikut urus, saya nggak menjawab karena yang dibicarakan ini harus dijawab oleh pengurus ada sekarang. Saya kan bukan pengurus eksekutif lagi di Jakarta, di pusat. Saya ini jabatan saya tinggi, tapi kekuasaan tak ada. Saya ini sekretaris Dewan Pembina, tinggi banget kan? Ketua Dewan Pembina itu Sutrisno Bakir, kurang tinggi apa itu orang kan? Tapi kami tak punya kekuasaan apapun. Yang punya kekuasaan Abang Ahmad Sukamajaya. Sorry, bukan Dewan Pembina ya, Dewan Pertimbangan. Nah, iya saya mau sama itu juga ya. Kita ada pertimbangan. Jadi yang saya sampaikan ini pertimbangan. Mau diterima silakan, mau enggak ya kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau kita dipilih diskusi, kalau tidak dihentikan tidak akan pernah selesai. Nanti kita akan tetap diskusi dan itu ciri khas PI. Kalau tidak ngomong instruktur gelisah itu, disuruh ngomong terus ya. Tapi saya ingin mengambil beberapa catatan kesimpulan saja. Kalau kita pengen tarik kesimpulannya, yang pertama bahwa kita memang harus lincah memahami zaman. Ini mungkin bahasanya adaptasi tadi ya. Lincah memahami zaman sehingga cara kita merespon perkembangan zaman itu lebih tepat. Ini yang adaptasi. Yang kedua, mungkin masalah pembagian kita jangan tetap mengacu kepada tetap. Kemudian yang ketiga, kolaborasi antara PI dengan KBPI itu perlu kita lebih perjelas lagi. Dan yang keempat, ini mungkin bagi pengurus yang baru, terutama bagi SC, misalnya kayaknya SC itu orangnya konsen di situ. Kita perlu pikirkan betul usulan Pak Sukiat tadi, sistem pendanaan kita yang bisa kita rancang untuk jangka panjang. Ya, seperti tadi gagasan dana abadi, kaderisasi, dana abadi kaderisasi, baik untuk trainingnya ataupun untuk ketimpangan di beasiswa segala macam. Itu bisa kalau kita mengumpulkan dengan serius. Nanti kalau sesuai dengan idenya ada direktur kecil, ada direktur pengelolaan keuangan kaderisasi. Itu mungkin bisa dimasukkan untuk program kerja ke depan. Dan lain-lain ya dari Pak Gubernur juga banyak tadi masalah. Mungkin usul saya nanti saya kemarin ngobrol sama SC menginginkan struktur ramping. Setuju saya. Kita ini bukan partai politik, ya nggak? Kita nggak perlu nampak-nampak kan? Yang penting fungsinya ada. Jadi cukup ketua umum, wakil ketua umum misalnya, bila perlu ada ketua harian, sekretaris umum, bendahara, lalu di bawahnya tuh yang perlu. Salah satu yang saya kutip selain yang sudah disebut misalnya perlu KBPI Resource Center atau PII Resource Center. Tugasnya apa? Ngumpulin sumber daya dari internal KBPI maupun dari luar. Ngumpulin sumber daya termasuk dana abadi segala macam. Jadi KBPI atau PII Resource Center mungkin disebutnya. Mungkin ya, bayangan saya. Jadi PRC, PII Resource Center. Tuh. Yang kedua, ini saya mau nambah dikit soal yang adaptasi. Adaptasinya nggak berhenti di situ deh. Adaptasi itu dikaitkan dengan inovasi, ya. Lalu dia didasari oleh komitmen untuk terus-menerus belajar dan tidak didasari oleh rasa malas, zero tolerance to complacency, gitu. Tapi basis dari semua itu adalah TikTok PII, gitu loh. Jadi nilainya jelas.
spiritual value-nya itu jelas. Itu aja. Ya. Kasih aja sedikit. Diskusi nasional tadi ceritanya ada Bang Jaya sini. Kita mau juga ada perspektif nasional tentang kondisi kenegaraan kita hari ini yang kemudian dirahasiakan tadi ke Bang Jet dan Adel ini. Kita ini juga perlu dengar bagaimana kemudian situasi itu dan bagaimana kita menyikapi sebagai lembaga ADPI. Setengah menit cukup, itu kita tolong diterangkan karena ini jadi penasaran juga nih Pak. Dan apalagi Bang Jaya ini kan, terima kasih Saya tanggapi itu ada diskusi lagi menjadi cukup, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tadi, kita informal saja. Bang Jadi masih kita sita, kita ya. Nanti kita segera informal saja menurut demikian. Jadi oke, kita tutup sampai di sini diskusi dialog kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa beradaptasi dengan era-era disrupsi saat ini. Oke, kita langsung aja pemberian cenderamata kembali kepada Bang Jayadi Hanan. Dalam hal ini akan diberikan oleh Ketua SC. Oke, silakan ya SC. 1, 2, 3, mantap. Oke, dan kita minta juga untuk pemberian. Oh, di endorse. Bisa selfie. Oke, kita juga jangan lupa kepada moderator hebat kita. Kita minta kembali dan kita undang Anda Zulfikar. Ada sedikit cenderamata Anda. Oke, 1, senyum Anda. 1, 2, 3, mantap. 1, 2, 3, mantap. Ada satu lagi, kali ini kita dapat goodie bag dari Wardah sebagai sponsor kita. Oke, 1, 2, 3, mantap. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, mantap. 1, 2, 3, mantap. Sumatera Barat, semoga lebih bisa glowing ke depannya. Oke, 1, 2, 3, mantap. 1, 2,